Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fikri Jet Kulat. Oke, di depan kita sekarang ini udah ada kunci torsi dari merek ini ya. Tahu ini kunci momen ya, yang biasa kita sebut kunci momen. Ya, seperti ini bentuknya. Dan ini udah gue coba, ini work dan ini nggak ada minus ya cuy. Ya namanya barang baru pun, ya kalau memang gagal pabrikan biasanya ya tetap aja kita akan temui suatu kesalahan ya cuy. Namanya diproduksi massal ya pasti biasa jadi-jadinya gitu loh. Ya tapi untuk kunci ini gue udah pakai beberapa hari ya, jalan beberapa hari. Ini sih udah antara 2 minggu yang lalu ya. Ini udah beberapa kali gue pakai lah pokoknya. Dan kunci ini work dan nice lah, mantep lah pokoknya. Nah, tapi sebelum kalian beli kunci ini ya, kalian harus tahu untuk tipe dan skala Newton meternya yang harus kalian beli untuk motor-motor seperti bebek, matic ya. Itu kalian harus bisa bandingin skalanya ya. Oke, jadi sebelum itu kalian harus simak video ini supaya kalian dapat apa ya, setidaknya sedikit pengetahuan ya cuy sebelum kalian membeli kunci torsi dengan tipe ini. Oke? Kalau gitu kita langsung simak aja videonya. Let's go. Guys, untuk beberapa hari ini ya, beberapa video-video gue sebelumnya ya, entah kenapa gue lagi pengen nge-review kunci aja ya. Karena bukan berarti lagi nggak ada kerjaan. Kerjaan tuh sebenarnya ada cuy, cuma gue lagi nggak dapet yang waktunya momen pas gitu ya, kayak si pelanggan itu bisa ditinggal lama motornya ya. Kayak model ini sih ada ya, insya Allah yang nanti akan gua garap dan gua videoin. Ini project Supra lagi ya, ini udah lama. Ini gue simpen ya, ini udah lama banget ya. Jadi gua akan buat videonya nanti, atau akan gua upload. Gua upload gitu ya cuy, maksudnya gua upload videonya. Dan ini untuk mesin ini untuk mesin ini sebenarnya udah tinggal 20% lagi ya cuy. Cuma keadaan yang belum memungkinkan, jadi gue lebih mendahului yang dibutuhkan ya, daripada kita memuaskan nafsu yang belum tentu apa ya, kita ngeluarin uang tapi belum tentu mesinnya ini terpakai ya cuy. Oke, kita langsung balik aja ke topik ya. Gue di sini mau bahas kuncinya. Oke ya cuy, di sini sebelum kalian beli kunci ini, kalian harus perhatiin dulu ya. Di sini ya, yang terpenting itu untuk skala ya. Skalanya ini sangat penting ya. Ini rekomendasi nggak untuk motor gitu ya. Ini kalian harus cari dulu ya skalanya. Nah, dan ini untuk kodenya ya. Ini di sini ditulis German Quality ya. Oke, untuk dari produk ini ya, selama gua pakai beberapa hari ini ya terbilang oke lah, mantap lah. Dan gue coba juga ini normal ya, ya namanya kita nggak pernah tahu yang namanya barang produksi massal gitu ya. Oke, jadi seperti ini aja, kita langsung bongkar kuncinya, kita unbox ya, yang belum tahu ya. Oke, oke, apa aja yang kita dapat ya dari kunci ini? Nah, di sini nggak ada ini lagi ya, nggak ada apa-apa lagi, hanya cover biasa. Dan langsung dibongkar aja. Oke, untuk kita supaya lebih jelas ya, gua akan kasih cahaya dulu, oke? Nah, ini udah gua kasih cahaya ya cuy. Kan sekarang nih, karena ini kotor ya, ini karena bekas gua pakai. Nah, ini seperti ini ya bentuknya ya cuy. Jika dilihat dari dekat, ya untuk kunci ini dengan harga hampir menyentuh harga impact ya. Ini terbilang sangat elegan ya cuy. Ya, ini bahannya full besi ya. Kalau ininya udah pasti ya, jelas ya, ini baja ya. Ya, dan gue juga belum tahu apa yang ada di dalam sini ya.
Oke, gue belum tahu ya. Sewaktu-waktu mungkin nanti saat gue mau coba servis ya, atau gue kasih pelumas, ya namanya barang kayak gini tuh pasti perlu pelumasan dan perlu perawatan juga ya. Untuk menghindari satu karat, yaitu ya, yang lebih ekstrim itu ya pasti karat ya. Nah, untuk kunci ini udah gue gunain ya. Dan rekomen gak sih untuk motor-motor kecil gitu ya, kayak bebek dan matic ya. Oke, balik lagi ya. Nanti gue jelasin dulu. Untuk kunci ini dengan skala Newton terbesar dan dia ada di mana? 210 Newton meter ya. Ini hanya bisa digunakan untuk kayak ngencengin puli ya. Puli depan, puli belakang ya. Itu berkisar di 40 Newton lebih ya biasanya ya. Terus itu apa? Mur dari rumah kopling ya, mungkin ya. Itu rekomennya untuk ini ya. Terus segitiga, ya baut segitiga. Ya karena ini untuk skala-skala kecil untuk baut head ini nggak rekomen ya cuy, karena torsinya itu kegedean ya. Dan sedangkan kalau kita misalkan lu punya pikiran gitu ya, kita punya pikiran nih, misalkan ngakal-ngakalin ini dimundurin gitu. Ya, semisal ini dimundurin. Misalkan ini kita hitung ya, walaupun ini ada hitungannya kan ya. Misalkan ini 40, ya nah, kita standarin dulu ya. Dari 0. Ini dari 40 nih ya. Ini 40 pas ya, 40 Newton meter nih. Kita misalkan turunin jadi 39, 38, 37, 36, 35, 34, 32, 31, 30 ya. 30 misalkan, ini misal ya, semisal aja ya. Misalkan ini kan logikanya ini jadi 30 Newton meter ya. Tapi kalau ininya ya, di sini skalanya ini nggak pas di Newton meter ini ya. Oke, kita pakai Newton meter aja ya. Gue kilogramnya ini nggak tahu ya, terus terang aja ya cuy. Yang biasa kan kita sebut di baut-baut itu kebanyakan pakainya Newton meter ya. Tapi ada juga yang dari kilo diproses ke Newton meter gitu ya kan. Kita harus tahu rumusnya juga ya. Nah, misalkan kayak gini ya, ini terus kalian kunci, ya kan misalnya ini jadi 30 nih, semisal ya. Terus kalian kencengin, nah ini nggak akan memberi sinyal tek gitu. Itu nggak akan memberi sinyal ya. Nggak akan memberi sinyal kekencangan baut yang kita tentukan di 30 Newton meter tadi. Ya cuy, jadi itu nggak bisa ya. Maka dari itu, untuk kunci yang sekelas ini, ya itu juga. Nah, namanya kayak pemula kayak gue ya. Kesalahan ya. Ini bukan kesalahan juga sih. Ini akan tetap terpakai gitu ya cuy ya. Ini tetap terpakai. Tapi di kelas-kelas baut yang berat. Ya sekali lagi ini tetap terpakai ya. Tapi untuk di kelas-kelas baut yang pengencangannya lumayan keras ya cuy. Kayak ban mungkin ya. Untuk mur belakang gitu, mur depan ya ini masih rekomen ya cuy. Karena kalau kita misalkan bicara profesional ya pasti kita harus punya kunci-kunci seperti ini ya. Untuk menyesuaikan kekuatannya dari baut itu supaya pas pada titik kekerasan atau kekencangannya ya cuy. Supaya nggak mudah kendor, nggak mudah lepas lah intinya pas, intinya yang kita cari itu kan pasnya ya. Nah jadi seperti itu ya cuy. Jadi untuk sebelum kalian beli kunci ini kan untuk yang di berapa per berapa ya, ini gue lupa ya. Ya pokoknya nanti gue tulis lah ini kunci ini berapa per berapa. Oh ini dia ada nih, ini 1/2 ya. Ini untuk 1/2 ini ya pokoknya hanya recommended untuk yang kelas-kelas berat ya. Karena ini suatu pelajaran juga buat gua ya. Nah ini juga untuk kalian ya, kalau yang mau beli kunci torsi untuk motor-motor yang kecil-kecil seperti ini gitu ya, itu kalian bisa beli di yang lebih kecil segini gitu loh, yang kayak model berapa ya, 3/4 atau berapa gitu ya, pokoknya yang lebih kecil ya cuy. Karena semakin besar ininya, ah, sorry ya kalau nggak salah, ini pokoknya semakin besar ininya justru semakin kecil kuncinya ya cuy. Kalian cari dari yang 13 Newton meter ke atas ya cuy ya, sampai berapa itu Newton meternya, karena perbedaan kunci ya itu beda-beda ya. Nah
Jadi untuk kualitas barang ini yang udah gua jajal sih ya, ini sangat-sangat worth it lah untuk harga-harga segitu ya. Kalau untuk merek-merek hijau seperti yang ini ya, kayak gitu kan merek-merek hijau ini ya, itu wow harganya luar biasa ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan, maksudnya nggak menutup mata gitu loh, karena memang kualitasnya itu super super ya sesuai warnanya gitu, warna Hulk gitu ya kan. Warna Hulk ya udah jelas Hulk itu apa gitu loh. Hulk itu ya kan kuat lah, udah karakteristiknya dengan kuat ya, seperti itu ya. Tapi kalau ini untuk beberapa lama ke depannya ya gue juga belum tahu ya, belum bisa rekomendasiin ya. Tapi udah jelas sih kalau untuk pemakaian kayak gini kan jarang-jarang ya pasti ya. Kalau kita bicara main mau profesional ya pasti kita harus gunain kunci ini. Tapi kan kadang-kadang kita nemu pelanggan itu beda-beda ya. Kadang mau cepet, ya yang dimana-mana mau cepet mau bagus itu hampir rata-rata susah ditemuin ya. Kalau cara kerja kita diburu-buru, terus pengen bagus ya agak ribet juga sih cuy. Kecuali bayaran kerjanya ya sesuai sama kinerja kita gitu loh, nggak masalah. Itu kita bisa buru-buru dan kita bisa kasih hasil yang terbaik gitu ya cuy. Nah, jadi udah jelas ya untuk kunci ini lebih baik kalian beli yang di ya yang sebelum ukuran ini ya. Ya, jadi untuk yang lebih kecilnya ya cuy, itu bisa rekomendasi untuk baut-baut head gitu ya kan, kayak baut magnet ya, itu juga masih bisa kayaknya baut-baut kecil gitu ya. Kayak baut-baut di sini nih ya. Ya, itu masih bisa ya, tapi kalau ini sangat-sangat nggak bisa ya cuy. Nah, ini juga bukan suatu kesalahan besar gitu ya. Karena apa ya, ini masih terpakai gitu, masih bisa terpakai ya. Jadi, sekali lagi gua mau bilang, kalian harus beli yang kecil dulu ya, baru beli yang untuk tipe di atasnya. Di maksimalnya di 210 Newton meter ya. Dimana nanti kalian kalau nemuin baut yang keras kayak baut sasis dan lain-lainnya. Oke ya cuy, ini untuk aslinya seperti ini ya. Kalian bisa lihat dari materialnya ya seperti ini. Oke. Oke ya. Ini cukup puas sih menurut gua di tangan ya. Lumayan ya. Dengan harga nggak sampai seharga impact gua gitu loh. Tapi kan lumayan gitu ya. Ya, percaya nggak percaya ini harganya nggak sampai seharga impact di round hoof ya. Oke, dan waktu itu pernah ada yang mau tahu ya kunci sok terbaik ya, murahan tapi terbaik ya. Nih, ini ada tulisan krom vanadium ya, dan materialnya. Tapi ntar dulu sih cuy, ini gue juga nggak bisa bener-bener ngasih arahan bahwa ini itu oke gitu ya. Gue nggak bisa gitu loh ya. Yang jelas kalau yang biasa gue pakai selain si ijo sih ya kuatnya yang si ijo. Tapi kalau ini juga ya, ini gue beli umurnya sama kayak obeng ketok ya. Di bahan-bahan dulu nggak tahu juga ya, ini beruntung tahu gimana. Ini juga sering gue pakai dan ini luar biasa kuat ya cuy. Ya ini kalian bisa lihat mereknya sampai hilang ya. Gue lupa ini mereknya apa ya. Mungkin ada di toko online tuh banyak ya. Ciri khas dari mata sok warna biru, ada yang hijau ya, pendatang-pendatang baru. Kayak apa ya merek-mereknya itu. Banyak lah cuy pokoknya ya. Cuma yang baru gue cobain atau gue gunain ya kunci ini gitu loh. Ini untuk kualitas chrome-nya juga. Ya bahkan gue bisa bilang lebih kuat ini kualitas chrome-nya ya. Kalau yang Tekiro itu gue udah pakai ya. Ini gue tunjukin. Ada sedikit ngelupasnya. Tapi kalau untuk bahan kuncinya
dasarnya gitu ya, material aslinya real, ya itu nggak bisa diraguin lagi sih cuy. Nah, kayak contoh ini ya. Nah, ini dia kualitas kerumnya ya. Tuh. Dan selama gue pakai juga ini nggak melonyot, nggak gimana-gimana ya. Karena emang ini ya gue sadar dengan kualitas harganya ya. Ya takutnya ya kalau kita ketok-ketok ya hancur gitu. Beda sama ini ya. Ini gue udah gebukin gimana juga kerasnya. Yang rusak cuma kerumnya gitu loh. Tuh. Ya. Tapi untuk ini ya ini tetap materialnya spesial gitu ya. Ini bisa jadi rekomendasi juga ya, tipe-tipe seperti ini bisa kalian coba bagi kalian yang pengen punya kunci sok yang harga-harga minim ya cuy. Ya karena ini udah gue buktiin sih untuk ngebuka rumah kopling ya Vega Air kan ya. Rumah koplingnya 19 ya. Waktu itu gue tes terus ya pakai ini dari awal gue beli itu. Wah udah lama banget itu karena gue juga dulu pengguna Vega Air beberapa kali ya. Gue bongkar pakai ini ya. Ini kunci gue merintis ini ya cuy. Gue beli satu-satu. Yang lainnya udah pada hilang nggak tahu kemana ya. Kurang udah saking lamanya nggak terjaga. Ya dan dulu juga gue nggak fokus. Dari dulu itu gue nggak pernah fokus di bengkel ya. Karena gue pribadi awal ngebengkel itu cuma mau bisa benerin motor sendiri ya. Kalau trouble di jalan. Nah oke ya. Dari ini ya kita review ini lagi. Ini udah jelas ya. Materialnya cukup memuaskan bagi gue di sini. Dan ini juga walaupun kalian lagi licin oli ini nggak selip di tangan ya. Dan untuk kualitasnya ini kalian bisa lihat sendiri. Ya untuk apa ya bukti bunyi bahwa kunci ini berfungsi kalian bisa lihat di short gua yang gua ngencengin baut segitiga Supra ya. Gua pakai kunci ini. Itu udah mantap banget ya. Jadi semuanya kita berharap rata ya. Cuma yang namanya balik lagi ya, barang murah pasti ada selisih ya. Ada selisih. Biasanya itu selisihnya ya kurang ya, nggak terlalu pas gitu. Bisa kurang bisa lebih juga sih. Bahkan untuk sekelas merek ini pun ya, untuk kunci torsinya gue pernah lihat itu dia masih selisih lebih maju tapi sedikit. Oke, apalagi yang mau gue review ya di sini ya ini sama ya, sama ya ini ditekan dulu sama kayak ratchet Tech Hero. Tekan dulu, nah ini baru dilepas, dia nggak akan jatuh. Sama ini juga ratchet ya, mayoritas ya kunci torsi udah menggunakan ratchet ya, udah menggunakan ratchet ya. Oke, jadi seperti ini ya kualitasnya, kalian bisa nilai sendiri ya. Gue cuma mau ngasih tahu tentang kualitas sama apa ini worth it untuk dibeli ya. Ya itu, tapi tetaplah balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Karena gua ngambil kunci-kunci biasa kayak gini ya, balik lagi kita ke dananya ya cuy. Ya, yang terpenting itu ada sedikit harapan kalau ada torsinya ya pasti pas gitu ya cuy ya. Walaupun melenceng sedikit ya tetap hitungannya ya ketemunya segitu gitu. Oke? Oke lah. Apalagi yang mau gue review gue juga bingung ya. Karena ya ini mah kalian rumusnya ya, kalian pelajari aja sendiri ya. Ya gue nggak terlalu mau menampilkan soal-soal rumus ini, gue juga bodoh ya. Karena gue juga masih ngitungnya pakai kalkulator ya cuy kalau setiap mau ngencengin. Oke, jadi segitu aja mungkin ya. Nah, ini kita atau kalian ya bisa ya tinggal menilai sendiri aja lah tentang kunci ini bagaimana kualitasnya. Ya, balik lagi ke diri kalian masing-masing ya, mau beli silahkan, nggak beli juga ya terserah gitu loh. Bahkan ya gue sih selalu nyaranin untuk beli yang kelasnya premium tapi rata-rata ya cuy ya, yang setidaknya masih kompleks lah di dompet, itu nggak terlalu nyiksa. Oke,
Gua akhiri aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, itu bisa ngebantu channel ini supaya lebih maju lagi ya cuy. Supaya gue semangat ya cuy. Oke, karena mohon maaf ya, ini video gue masih belentang-belentong, belum bisa fokus kayak channel-channel lainnya ya, karena gue balik lagi tadi ya, terkendala waktu yang berbeda dengan mereka yang fokus dan gue yang nggak terlalu fokus di dunia ini, di dunia otomotif tentunya ya. Oke, gue akhir aja sampai sini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada, ya intinya resapi aja yang baiknya dan buang sisi negatifnya. Oke, gua akhir aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.